hujan, bebannya berat, tanahnya tergelincir, sehingga terjadilah longsor. Ya, kalau di Jawa kan sering longsor ya, tapi kalian kan nggak pernah dengar kan? Oh, di Arab longsor gitu, nggak ada. Di Australia longsor nggak ada, karena memang batuan di sana memang cukup kuat ya, berbeda dengan di Indonesia. Sehingga di Indonesia memang daerah yang sangat berpotensi untuk bencana ini. Ya, kebetulan saya masuk di antara tahun 93 ya, tahun 94 mulai liputan. Nah, saya nyontek sedikit-sedikit, agak lupa soalnya udah lama ya. Liputan bencana yang saya datangi ya, mulai dari Merapi ya, Merapi tahun 94. Ya berulang-ulang kalau Merapi, datang pulang, sampai terakhir 2010 ya, 2010. Terus kalau ini cerita tentang kendala liputan. Kalau zaman sekarang liputan kan gampang ya, artinya pengiriman itu gampang. Kalau dulu pengiriman itu susah, sulit. Terus kita ngirimnya pakai apa? Tahun 94 itu. Mungkin kalian belum lahir ya, 94. Jadi ya masih agak kuno, tapi sudah modern alatnya. Kita antara punya alat namanya telefoto. Telefoto itu dimensinya ya mungkin itu gede lagi lah. Beratnya mungkin 20 kilo. Kita kemana-mana harus pakai itu untuk mengirim gambar hasil. Dan kita cuci sendiri ya, di lapangan kita cuci sendiri, kita menghasilkan negatif. Dari negatif itu kita kirim melalui alat telefoto itu dengan transmit telepon ya, artinya peer to peer dari telepon ke telepon, terus di Jakarta itu diterima berupa positifnya. Jadi itu memerlukan effort yang cukup ya untuk pengiriman foto. Baru setelah digital ditemukan, itu mempermudah kita. Tapi apakah digital juga nggak ada blank spotnya? Tentu ada, ya. Blank spot di daerah-daerah tertentu ada. Makanya kita juga kadang-kadang dibekali dengan alat telepon satelit. Tapi ketika kalau sekarang ya, ketika ada sinyal telepon, saya kira kalau sekarang sih nggak sulit lah. Terus Merapi tahun 94, terus di Kerinci di Sungai Penuh ada gempa tahun 95 ya, tahun 95 di Kerinci. Tsunami Aceh itu yang sangat luar biasa. Tsunami Aceh itu sangat luar biasa. Tahun 2000, saya datangnya tahun 2005. Kejadian akhir tahun. Tapi pas kejadian saya ada di Kalimantan, ada di daerah pedalaman, sehingga gantian yang datang ke sana. Jadi kalau di tempat kita liputan harus segera datang ke lokasi, ya. Jadi teman yang datang ke lokasi nanti haplusan, ya, haplusan sama yang datang berikutnya, biar energinya juga terjaga ya, energinya juga terjaga, karena ditakutkan juga kalau liputan bencana itu kan orang mengungsi tapi kita datang, ya. Jadi wartawan itu kenapa sih wartawan datang? Gitu. Wartawan adalah tugasnya adalah mengabarkan
peristiwa yang terjadi di on the spot, ya. Terus kita itu mewakili dari orang-orang yang tidak bisa hadir di situ. Nah, itulah fungsinya wartawan atau pewarta, ya. Aceh, saya datang setelah tahun berganti, begitu. Setelah tahun berganti berarti awal 2005, teman-teman gantian apusan, tinggal kita koordinasi daerah mana yang belum diliput, daerah mana yang belum diliput. Terus tahun 2005 saya liputan Nias. Nah, Nias ini menurut saya pengalaman yang paling luar biasa. Kalau Aceh, ya, Aceh banyak bantuan internasional, ya, banyak banget. Jadi pesawat kita dapat sewaktu-waktu pakai pesawat mana aja. Biasa pakai pesawat Singapura, pakai pesawat Amerika, pesawat Indonesia juga diantar ke tempat-tempat remote, begitu, tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh angkutan, ya. Jadi kita udah ngerasain beberapa pesawat, ya, yang ada di situ. Namanya jurnalis juga kita harus cepat. Ada cerita yang menarik waktu daftar, gitu kan, antri panjang gitu kan, antri panjang. Saya juga ada di urutan belakang, terus dipanggil gitu. Siapa namanya, John atau siapa? Saya di belakang, ya saya ngacung aja. Nah, saya ngacung kan, sudah kamu naik. Kebetulan itu pesawat dari Amerika, ya. Kita mau kemana? Mau ke Malabo, ya udah kita diangkat ke sana. Tapi di Nias beda. Begitu ada bencana kita kan selalu, kalau di antara kita punya loker, ya, punya loker. Sewaktu-waktu ada bencana jalan. Begitu kan Pak Jum'at? Sekarang masih? Ya, masih. Iya. Jadi waktu itu ada bencana Nias yang cukup besar juga. Kita langsung harus berangkat hari itu juga. Dan kebetulan mungkin ya saya wakili teman-teman, mungkin saya harus ke sana. Agak sulit bencana Nias menurut informasi dari teman-teman, kan cari informasi, ya, masing-masing. Kalau mau ke Nias harus terbang kemana dulu, Pak, kayak gitulah. Itu yang agak sulit karena kita harus cepat sampai tujuan. Terus kita disarankan ke kamu ke Padang dulu. Ya udah ke Padang naik pesawat, pesawatnya nggak bisa turun karena cuacanya jelek, ya, transit dulu ke Palembang. Sampai Padang akhirnya pesawatnya bisa turun kan. Saatnya turun, terus langsung ke Sibolga. Hari itu juga, malam itu juga ke Sibolga. Naik apa? Sewa mobil. Dari Sibolga ke Nias ternyata tidak ada pesawat. Terus saya saya lihat pesawat. Biasanya kan pesawat wartawan tuh kan agak ini, ya, agak sok tahu gitu kan, nanya-nanya begitu, numpang ya kadang-kadang gitu, karena kita sering begitu. Apa buat YouTube ya? Terus ke Nias, di Sibolga itu saya ke lapangan namanya Pinang Sori, ya, Pinang Sori. Terus di situ ada pesawat Rusia, kalau nggak salah. Pesawat Rusia akan membawa korban. Saya kira mau balik ke Nias lagi, ternyata enggak. Korban itu mau dirawat di mana begitu? Kelihatannya di keluar Indonesia. Ternyata nggak bisa. Akhirnya saya harus naik kapal kayu. Semalam. Jadi maghrib datang, subuh baru nyampe Nias, ya. Ngambil gambar, transmitnya nggak bisa. Mau ngirim pakai internet juga nggak ada yang bisa. Nggak tahu yang lainnya, ya. Kalau tempat saya yang dibekali oleh peralatan kantor nggak bisa kirim. Sehingga saya harus balik lagi naik kapal kayu yang lebih dari 12 jam itu ke Sibolga lagi untuk kirim gambar. Besokannya saya balik lagi ke Nias gitu. Jadi itu yang
yang agak sulit ya, agak sulit. Baru lebih dari 48 jam saya baru nyampe Nias. Terus yang cukup besar juga ada bencana di Bantul ya, Bantul, Jogja, cukup besar. Dan kebetulan di Bantul, di Aceh, saya bareng Bang Oscar, dia banyak lah kita menimba ilmu dari senior kita begitu. Sehingga mungkin ya itu pengalaman saya yang cukup luar biasa ya. Terus 2006 Pangandaran, 2009 Pangandaran juga cukup besar ya. Terus Cianjur 2009. Terus gempa terakhir yang mungkin yang cukup besar adalah bencana di Padang ya. Setelah itu mungkin saya terakhir 2010 ada di mana? Di Merapi. Setelah itu saya lebih fokus ke dalam, sehingga itu pengalaman saya yang mungkin nanti bisa saya jawab ya. Mungkin dari pengalaman saya bisa saya jawab. Terus apa sih yang ingin saya sampaikan dari sini? Meliput bencana itu bukan sesuatu yang eksploitasi penderitaan, terus terang bukan. Jadi kita mengabarkan apa yang terjadi, sehingga bisa membuat simpati dari masyarakat, simpati masyarakat, terus bagaimana jalan keluarnya, sehingga ada keputusan-keputusan yang strategis yang bisa diambil oleh pengambil keputusan. Mungkin stakeholdernya mungkin ya pemerintah, artinya begitu. Jadi kita mengabarkan ya, mungkin yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Mungkin kita justru yang daerah-daerah remote yang akan kita sasar ya. Tentunya kita mengabarkan yang aktual ya, dan yang paling penting adalah kita akan apa ya? Akan dengan senang hati meliput sesuatu yang bangkit lagi begitu. Ada kehidupan lagi begitu setelah ada bencana. Ada kehidupan harus selalu berjalan ya. Walaupun maaf ada korban begitu, ada korban, tapi kehidupan harus selalu jalan ya. Jadi ketika pasar menggeliat, pasar buka begitu, itu kita harus sebagai pewaat, selain mengabarkan bencananya ya, kita mengabarkan sesuatu yang positif, sehingga semangat untuk kembali ke kehidupan yang normal kembali ada. Kira-kira itu. Terus yang penting ya, kalau ikut bencana itu kita harus safety first ya, ke kita sendiri, karena orang lain tidak ngurusi korban bencana. Jangan sampai yang ngurusin bencana itu ngurusin wartawan juga ya, itu penting ya, karena maaf ada beberapa jurnalis juga tidak bisa ngurus dari dia sendiri, sehingga dia sakit, kita yang temennya yang kerepotan untuk memulangkan dia, bla 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 begitu. Jadi kalaupun mungkin ada yang berkebutuhan khusus, umumnya aku harus minum ini nggak ada masalah, itu it's okay ya, tapi harus dipersiapkan gitu. Jadi manajemen mungkin jalan-jalannya itu juga harus dipersiapkan. Aku mau tidur di mana begitu. Bahkan waktu di Nias saya nggak tahu mau tidur di mana. Ada tukang ojek, Pak, bisa saya numpang tidur di tempat Bapak? Oh, nggak apa-apa, tapi kalau kamu kalau saya mau, sudah lihat dia ngantar ke rumah, nggak ada masalah. Saya tidur di sini. Artinya apa? Artinya kita harus bisa memanage kita sendiri. Jangan sampai kita juga kesulitan di luar. Karena tugas kita adalah mengabarkan apa yang terjadi di daerah
spot bencana. Kira-kira itu, mungkin ada tanya jawab nanti akan lebih hidup ya diskusi kita. Itu aja. Oke. Oke.